Yes Lord. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan di tempat yang maha tinggi. Yes Lord. Yes Lord. Yes Lord. Thank you Lord. Thank you Lord. Tuhan, ini kami anak-anak-Mu. Duduk diam seperti Maria di sebelah Engkau. Kami mau menerima bagian yang kekal ini Tuhan. Kami mau tunduk dengan firman-Mu. Ajarkanlah kami untuk bisa menghitung hari-hari kami. Agar kami bijak melakukan segala sesuatu sesuai dengan kebenaran. Hari ini kami mau belajar Tuhan. Kami mau merendahkan diri Tuhan. Sembunyikan hamba di belakang kayu salib-Mu Tuhan. Agar kata-kata yang keluar Roh Kudus saja yang berbicara. Ambil alih semuanya Tuhan. Agar kemuliaan hanya milik Yesus Kristus. Dan kami siap mendengarkan kebenaran firman. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Yes. Terima kasih buat multimedia, buat pemain musik Stefani, Sari, sama Gloria. Luar biasa pujian penyembahannya. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, ya, ini masih suasana liburan ini sebenarnya. Jadi hari-hari kita ada hari-hari di mana kita bersuka cita setiap hari. Jadi kalau mau liburan biasanya hatinya tuh senang banget Bapak Ibu. Ya biar hari-hari kita tuh rasanya enggak mau masuk kerja mau enggak kita tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara, hari ini temanya adalah tentang orang benar memelihara iman. Wow. Waktu hari Jumat atau hari Kamis saya lupa. Saya lupa info sama Yafet. Oh iya hari Minggu kakak bawa sharing ya? Iya kak, temanya apa? Belum ada. Langsung kakak berdoa Tuhan tolong berikan tema supaya apa yang menjadi hati Tuhan untuk berbicara di dewasa muda Bapak Ibu. Saya berdoa dan belum ada jawaban. Lalu saya tidur, tiba-tiba di dalam tidur saya Tuhan bilang begini, pelihara iman. Wah, di dalam mimpi Tuhan bilang pelihara iman. Saya langsung bangun, langsung saya berdoa, iya Tuhan. Apa yang menjadi tuntunan Tuhan hari-hari ini khususnya untuk dewasa muda ya dan kita semua untuk belajar apa itu tentang memelihara iman. Apa itu tentang kebenaran orang yang benar itu pasti memelihara iman. Kita buka ayat pendahulu ya. Kalau kita lihat di dalam 2 Timotius 4 ayat 7, adik-adik sekalian, ayat ini sebenarnya ayat yang dipakai ketika orang ibadah-ibadah kedukaan ya atau di peti-peti mati. Ini firman ini selalu ada Bapak Ibu. Karena firman ini adalah firman yang menguatkan. Ya, dikatakan 2 Timotius 4 ayat 7. Ya, perhatikan ayat ini. Oke, terima kasih multimedia sudah bantu kakak. Dikatakan begini. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Wow, Rasul Paulus berkata, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Waktu Rasul Paulus menulis ini, dia masih hidup gak? Masih kan? Tetapi imannya udah tembus dan dia berkata, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Wow. Lalu dikatakan, aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara
Sama katakan kepada kakak, memelihara iman. Wah. Kalau kita perhatikan Bapak Ibu Saudara, adik-adik kakak, di dalam tubuh kita itu ada 3 unsur. Sudah tahu dong kita kalau belajar biologi ya, ada 3 unsur di dalam tubuh kita, itu ada tubuh, jiwa, dan roh. Ya. Di dalam tubuh, jiwa, dan roh itu masing-masing mempunyai hal yang harus diperhatikan, hal yang perlu dipelihara, hal yang harus dijaga Bapak Ibu. Contoh misalnya tubuh kita. Tubuh kita ini bagaimana caranya untuk memelihara? Ya mungkin makan makanan 4 sehat 5 sempurna, ya kan? Kita makan yang kebutuhan untuk memelihara tubuh. Ya mungkin mau lebih lagi, ya kan? Kita biasanya ke salon, pelihara tubuh gitu loh. Ya kan, jaga kesehatan, minum vitamin, suntik vitamin C. Biasanya kan sekarang banyak ya begitu ya, disuntik-suntik ya vitamin C. Aku mau putih Kak. Ya kan? Mukanya putih, tangannya hitam. Ya kan? Sekarang banyak lagi tren ya kan. Dan orang banyak pengen memelihara tubuh ya, mungkin yang cowok fitness, wah keren Kak, bukan kayak kakak nih. Ini one pack ini. Ya Bapak Ibu Saudara, tubuh itu keinginannya minta untuk dirawat, diperhatikan dengan cara-cara seperti itu. Begitu juga dengan jiwa kita. Cara memelihara jiwa kita, Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita terus belajar untuk mau mengenal pengetahuan, kita terus belajar bagaimana kita bisa tahu dan lain sebagainya. Sehingga jiwa kita ini berkembang. Dan jiwa juga butuh dikasihani, jiwa itu butuh disayangi. Ya kan? Jiwa itu perlu healing kata orang ya. Refreshing. Itu makanannya. Supaya dia bertumbuh, ada pemeliharaannya. Kita dari kecil ya kan. Udah dari PAUD, SD, TK. Terus jiwa kita, pikiran kita terus disegarkan. Bahkan di gereja jiwa kita terus diperbarui dengan akal budi kebenaran firman Tuhan. Itu makanannya Bapak Ibu. Kalau enggak makan atau tidak dipelihara, tubuh bisa sakit, jiwa bisa kolab, ya kan? Kan banyak sekarang kan, waktu masa pilkada kemarin, ya kan? Begitu enggak terpilih, rumah sakit jiwa, enggak terpelihara. Karena dia enggak menjaga, dia hanya jiwanya hanya haus, tetapi tidak ada pemeliharaan, tidak ada batas-batas untuk mereka kuat di dalamnya. Nah, begitu juga dengan roh. Nah, hari ini kita belajar nih, ya. Begitu juga dengan roh. Roh kita itu butuh pemeliharaan atau memelihara kita itu penting. Bapak Ibu Saudara, anak-anak muda. Dengan apa? Caranya. Emang ada Kak caranya memelihara roh? Ada. Caranya memelihara roh adalah dengan namanya iman. Wah. Firman Tuhan berkata, ketika roh kita, Bapak Ibu Saudara, anak-anak muda, roh adalah prinsip dasar utama dari kehidupan kita. Jadi roh ini yang paling penting Bapak Ibu, karena dia nanti akan mewakili jiwa dan tubuh kita agar bisa bertumbuh di dalam kekuatan, yaitu di dalam roh, dan rohnya itu di dalamnya adalah ada yang namanya iman.
Dikatakan di dalam Yakobus 2 ayat 26, perhatikan demikian. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati. Mungkin multimedia boleh bantu di dalam Yakobus 2 ayat 26. Seperti dikatakan sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian juga iman tanpa perbuatan adalah mati. Wow. Bapak Ibu Saudara, roh adalah nafas yang dihembuskan oleh Allah ke dalam manusia. Tahu ya, waktu manusia diciptakan, Tuhan kan menghembuskan rohnya. Ya kan? Allah ke dalam manusia dan nanti akan kembali lagi kepada Allah. Roh dan iman adalah kesatuan nih. Roh dan iman itu adalah kesatuan spiritual. Hubungan yang tidak bisa dipisahkan di dalam manusia untuk menghadap Tuhan. Wow. Roh adalah sifat alami manusia yang immaterial. Artinya nggak kelihatan, bukan benda, nggak bisa dipegang. Ya. Yang memungkinkan manusia, Bapak Ibu Saudara, anak-anak muda, berkomunikasi dengan Allah. Dan iman itu adalah penghubung. Ya, atau alat transportasi kepada Allah. Karena Allah adalah roh. Jadi kalau kita tadi tahu bahwa caranya bagaimana manusia terus bertumbuh, tubuhnya kuat dan sehat, 4 sehat 5 sempurna, dia makan yang baik. Jiwanya terus haus, dia mau belajar pendidikan S1, S2, S-teler dan lain sebagainya. Dia terus mau cari tahu, dia belajar. Dan roh juga Bapak Ibu, itu punya transportasi untuk menuju kepada Allah. Makanannya, Bapak Ibu. Dikatakan di dalam Ibrani 11 ayat 6a dikatakan demikian. Ibrani 11 ayat 6a, kita baca ayat yang 6a aja. Dikatakan gini, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Wah, paham gak? Dikatakan tetapi tanpa iman, ya tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Perhatikan kata tanpa. Kata tanpa seperti gini Bapak Ibu Saudara. Tanpa telepon saya nggak bisa hubungin bos saya di luar negeri untuk info bahwa barang material yang dibutuhkan perusahaan habis. Iya dong, tanpa telepon. Bapak Ibu. Lalu dikatakan tanpa pesawat terbang, tanpa kendaraan mobil, tanpa sepeda, tanpa motor, tanpa perahu dan lain sebagainya, saya nggak bisa bertemu dengan orang di luar daerah. Karena ada alat penghubung. Paham nggak? Makanya dikatakan di dalam Ibrani 11 ayat 6, tetapi tanpa iman. Dikatakan tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Cara orang berkenan kepada Allah melalui iman. Itu transportasi kita kepada Allah. Bapak Ibu, iman adalah kendaraan yang harus dipelihara atau memelihara iman. Kendaraan untuk sampai kepada Allah.
Wow, hari ini kita belajar kebenaran firman Tuhan, Bapak Ibu. Kakak pernah katakan di sini bahwa Tuhan pasti mendengar doa. Benar gak? Tuhan pasti mendengar doa, tetapi Tuhan hanya menjawab iman. Tuhan dengar, tapi alat transportasinya untuk terlaksana Tuhan lihat iman kita. Wow. Karena kendaraan untuk sampai kepada Allah adalah iman. Dikatakan tanpa iman tidak mungkin seorang berkenan kepada Allah. Bahasa sehari-harinya, tanpa iman kamu gak mungkin bertemu Allah. Tanpa iman kamu gak mungkin melihat Allah. Tanpa iman kamu gak mengerti pasti tentang Allah. Tanpa iman pasti kamu gagal memahami tentang Allah. Dikatakan tadi tanpa iman. Wow. Jadi penting bagaimana cara memelihara iman kita supaya bertumbuh di dalam kebenaran, di dalam kekuatan kuasa Injil yang memerdekakan kita dan iman kita tetap kuat. Tidak goyah dalam situasi apapun. Dipelihara. Kakak mau katakan bahwa orang yang di luar Tuhan atau orang yang biasa-biasa aja pasti tidak akan berkata orang benar memelihara iman. Karena hanya orang benar saja yang tahu caranya untuk memelihara. Selebihnya enggak tahu. Hari ini kakak kasih tahu. Saudara. Lalu bagaimana kak? Cara melihat iman seseorang itu seperti apa? Emangnya kita bisa tahu kak? Bisa melihat iman seseorang itu seperti apa? Bisa. Bingung kan? Bisa. Hidup atau mati imannya itu perhatikan. Bapak ibu saudara, dicatat adik-adik saudara bisa pahami bahwa bagaimana cara kita melihat seseorang itu imannya seperti apa. Itu dari hidup dia hari lepas hari. Pertama, dengan siapa kita bergaul. Bagaimana kita bisa melihat seseorang itu imannya kuat di dalam Tuhan. Bahkan dia di dalam dunia sekuler pun dia bisa kuat. Lihat aja dengan siapa dia berteman. Karena apa yang dikonsumsi itu akan mewakili dia dalam hidupnya hari-hari. Karena terus dan terus dan terus dan itu menjadi akan gaya hidup. Perhatikan orang komunikasinya ya kan. Komunitasnya itu dia seperti apa? Apakah dia punya komunitas? Bagaimana caranya kak bisa melihat orang itu siapa orang terdekatmu? Ya. Pacaranmu itu lebih mengarah ke hal apa? Ya. Suami istri lebih cenderung hari-hari persoalannya itu berbicara tentang hal apa? Kekekalan kah atau hal-hal yang sementara? Bapak Ibu. Cara melihatnya Bapak Ibu itu kita bisa kelihatan bagaimana dia hari-hari lepas hari-hari. Itu dia bergaul dengan siapa, komunitasnya di mana dan lain sebagainya. Itu akan mempengaruhi imannya dia hidup atau mati. Kalau semuanya ini hampir 100% membahas hal tentang yang tidak kekal. Sudah pasti imannya redup. Saudara. Firman Tuhan dikatakan 1 Korintus 15 ayat 33. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Wow. Gampang cara melihat orang dia imannya kuat di dalam Tuhan. Atau dia
dia tidak punya kekuatan di dalam iman. Itu kita lihat makanan hari-harinya apa setiap hari. Dia bergaulnya dengan siapa, keluarganya bagaimana. Itu yang menyatakan di kita bisa melihat dia di dalam iman, apakah dia kuat dan teguh. Yang kedua, apa kesukaan atau hobinya setiap hari. Ya, mungkin biasa-biasa aja, ya kan? Mungkin hobi-hobi yang biasa-biasa aja. Ya, apakah kesukaannya itu nggak taunya kesukaannya itu udah melebihi seluruh aktivitasnya itu selalu itu. Tidak berubah. Ya, mungkin main game. Ya, anak-anak muda sekarang kan ya main game. Ya, hobinya apa? Ya, hobinya main bola, ya sepanjang hari main basket, boleh. Itu nggak dilarang. Tapi ketika hobi itu atau kesukaannya itu mewakili hampir separuh hidupnya, dia terus di dalam kehidupannya itu aja. Jika di dalam segala hobi kita semuanya itu lebih dominan, sudah pasti imannya redup. Saudara. Lalu bagaimana Kak? Mendeteksi iman mati. Perhatikan. Bagaimana mendeteksi kalau iman kita itu enggak hidup, iman kita redup, bahkan iman kita mati. Yang pertama adalah ketika berbuat dosa itu seakan-akan biasa-biasa aja. Ya. Gimana sih caranya? Ya, ketika kita bisa melihat orang itu berbohong kayaknya hari-hari udah biasa aja itu mah hidup. Melakukan perzinahan, aduh itu mah udah gak ada rasa takut sama Tuhan. Mati imannya. Ya. Melawan orang tua. Ya. Pemarah, sensitif banget. Ya. Di hatinya itu tidak ada rasa takut sama Tuhan. Kayaknya berbohong itu atau misalnya melakukan hal yang di luar kebenaran itu biasa aja. Kemarin loh gue habis dapat duit 20 juta. Iya, dari mana? Biasa, teman gue bohongin, dia percaya. Gue bilang aja bisnisnya gagal. Wah keren loh jadi gaya hidup. Ngeri kan sekarang? Enggak ada rasa takut. Iman itu ketika kita, kalau hidup ketika kita melakukan salah, iman itu langsung tergoncang. Buk. Rasanya gak enak loh. Ya. Bagaimana caranya melihat orangnya itu imannya redup? Mudah putus asa. Tidak punya pengharapan, selalu berkata, emang aku yang selalu salah. Perhatikan. Lalu selalu menyalahkan diri sendiri, tidak ada kepercayaan diri, penakut. Wow. Ngeri ya Bapak Ibu. Firman Tuhan dikatakan gini Bapak Ibu, untuk orang-orang yang demikian. Di dalam Wahyu 21 ayat 8 dikatakan demikian. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, pembohong, pembual, mereka akan mendapat bagian mereka dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua Bapak Ibu. Wow, ngeri. Lalu apalagi Kak? Dikatakan bahwa tidak ada rasa hormat sama Tuhan. Itu yang imannya redup.
Nggak ada rasa hormat sama Tuhan. Ibadah sih ibadah, tapi main handphone. Ya. Nyanyi sih nyanyi, tapi dalam hati, datang sih datang ke gereja, pas udah mau firman. Mohon maaf ya kalau tersinggung, ini demi kebaikan kalian. Enggak ada rasa hormat, perhatian kepada kemuliaan Tuhan. Lalu apalagi Kak? Tidak mau dinasehatin. Mudah tersinggung, baru ditegur tersinggung Bapak Ibu. Karena apa? Mereka-mereka ini ya tidak punya pondasi kekuatan yang dari dalam. Mereka menggunakan akal pikiran mereka sebagai tuannya. Sehingga apa yang menjadi kebiasaan hidup mereka, misalnya di rumah yang papa mamanya sering ribut, ya kan pergaulannya yang sering ngomongnya alay-alay, yang ngomongnya nggak baik-baik, itu menjadi konsumsi mereka hari-hari dan sehingga itu akan mempengaruhi gaya hidup. Sehingga rasa hormat sama Tuhan itu nggak ada. Nah hari ini kita belajar tentang caranya bagaimanakah untuk kita orang benar memelihara iman. Bapak Ibu Saudara, kalau hari-hari kita bisa menjalankan seperti yang nanti kakak kasih tahu, bagaimana caranya kita memelihara iman, hidup kita berjalan di dalam kekuatan yang tak terbatas. Saudara, Musa waktu mau menyeberangi laut Teberau, dia kan gak tahu tuh laut akan terbelah. Tapi dia percaya kan, ketika dia percaya tiang api, tiang awan itu melindungi Bapak Ibu. Menjaga supaya tentara dari Firaun itu gak sampai menyerang. Lalu laut terbelah Bapak Ibu. Kalau orang benar melakukan dan memelihara kebenaran ini, dia berjalan dengan kekuatan yang tidak bisa kelihatan. Dia percaya dan yakin dan dia mempunyai kekuatan. Ya. Sedikit kakak kasih kesaksian. Kalau kita hidup di dalam kebenaran dan hidup berjalan di dalam iman, itu enggak ada rasa takut. Karena hidup kita dipimpin oleh kekuatan yang dari surga Bapak Ibu. Waktu kakak mau menikah, tahun 2015, ya kakak kerja di Kelapa Gading sebagai HRD manager. Ketika kakak mau udah booking dan lain sebagainya, wedding, IO dan lain sebagainya, kita kan minta tuntunan, kakak waktu itu puasa. Terus kakak berdoa, waduh mau nikah, nanti tinggal di mana? Ya. Tetapi ketika kakak berdoa, Tuhan, apalagi nih? Ketika nanti menikah mau tinggal di mana? Kalau orang yang gak dekat sama Tuhan jangan lakukan ini. Ya, bayangin Bapak Ibu, ketika kakak mau menikah, ketika udah resepsi, udah tanggal-tanggal dan lain sebagainya. Lalu Tuhan bilang begini, kamu keluar dari pekerjaanmu. Wah, ngeri kan? Bayangin loh. Orang mau menikah, udah disiapin semuanya. Tuhan bilang, keluar dari pekerjaanmu, pergi ke Tangerang. Saya berdoa lagi Tuhan, apakah ini benar? Lalu saya ambil putusan, ya saya mengajukan resign. Bos saya bingung, lu mau nikah, lu mau resign, yang benar aja. Kan doa kakak kan bilang, Tuhan kalau udah nikah nanti rumahnya di mana?
Kan itu doanya. Jawabannya beda kan? Jawabannya keluar dari perusahaanmu, pindah ke Tangerang. Ya, ketika itu kakak resign, benar ditanya, iya resign. Lalu setelah ngajuin resign, ada tawaran ke Tangerang. Bapak Ibu, bayangin loh, begitu ketika kita berjalan dan kita mengajukan resign dan kita percaya ini bahwa kita hidup di dalam iman. Waktu kakak resign, udah ngajuin, jadi begitu nikah Maret, itu terakhir Maret, bulan April itu kakak pasti keluar. Kakak ngelamar dan dapat di Tangerang, bayangin 2 bos datang di pernikahan kakak. Yang satu bos lama, yang satu bos yang nanti baru kakak masuk. Waktu kakak di interview dan kakak diterima. Bayangin, belum kakak kerja, mobil udah dikasih Bapak Ibu. Berjalan dulu, kadang kan kita bilang resign, yang bener aja. Kalau kita hidup di dalam Tuhan, hidup di dalam kebenaran Tuhan, percaya, yakin, pelihara, Tuhan pasti pelihara. Wow, luar biasa. Itu saksi hidup tuh. Istri kakak, ya kan? Bahkan rumah sekarang Tuhan sediakan. Lalu bagaimana caranya orang benar memelihara iman? Perhatikan, yang pertama adalah bergaul dengan komunitas rohani. Ya. Kamu punya komunitas rohani, kamu juga boleh berkomunitas yang lain. Tapi kamu hidup juga masuk dalam komunitas rohani. Kamu terhisap dalam komunikasi antara manusia, gereja dan Allah. Dan hubunganmu sehingga memperkuat imanmu setiap hari. Komunitas rohani. Ya, masuk di dalam dewasa muda, ya kan biasanya kan juga ada youth ya hari Sabtu masuk. Lalu masuk lagi ke dalam komsel-komsel Bapak Ibu Saudara, anak-anak muda kita punya komsel sekarang. Komsel anak-anak muda, ya. Kalau misalnya ke aku belum didata nih, aku nggak ada yang ngajak. Kamu pergi ke kakak-kakak yang usher ya kan pemain musik. Mereka adalah wakil-wakil yang nanti akan menjadi leader-leader di komsel. Kamu datang masuk ke situ. Kamu pelihara komunitas kamu. Karena di dalam situ iman kamu terus bertambah. Iman kamu terus dirawat. Iman kamu terus belajar tentang kebenaran di mana Tuhan ada di situ. Bapak Ibu Saudara. Yang kedua adalah bergaul dengan teman yang membawa kita kepada hubungan dengan Tuhan. Ya bukan melarang bergaul dengan yang lain, boleh teman kakak banyak banget, teman-teman orang Kedar banyak sekali. Tapi alangkah baik ya ketika kita hidup bertumbuh di dalam teman-teman yang mempunyai hubungan dengan Tuhan sehingga kita sama-sama naik. Punya teman-teman. Ya. Yang ketiga, bergaul dengan teman yang mengenalkan kita pada nilai-nilai rohani. Penting Bapak Ibu Saudara anak-anak muda. Pergaulan kita, komunitas kita, teman kita. Lalu bagaimana lagi Kak? Yang keempat, membaca dan merenungkan firman Tuhan. Itu yang memelihara iman kita terus hari lepas hari. Kak aku nggak tahu firman Tuhan, baca aja. Ketika kita mau dan pengen, Kak kalau aku baca firman Tuhan ngantuk Kak ini obat tidur. Baca aja. Ketika kita terus baca dan paksakan, memang awal-awal ngantuk. Itu juga dulu kakak obat tidur banget. Tetapi ketika kita membaca firman Tuhan dan firman Tuhan itu seperti kita membaca surat cinta.
Wah, beda ini. Makanya pola pikirnya jadi berubah. Ketika firman Tuhan kita baca seperti surat cinta kita kepada doi, itu beda. Dulu waktu zaman kita pacaran ya, dulu gak ada handphone ya waktu zaman kakak. Kalau sekarang mungkin handphone. Dulu itu tulis surat. Iya, dengan puitis, iya kan. Aku kangen kamu, iya. Aku gak bisa hidup tanpa kamu. Cia. Itu kalau kita baca ya kan, wah kata-kata tulisan dulu gak ada handphone. Itu kita kayaknya tuh termesem-mesem, bener gak? Ya kan kalau kita jatuh cinta orang yang kita kenal atau orang yang kita sayangin, dia WA kita udah lama gak WA kita, terus dia WA kita, itu kita kayaknya berbunga-bunga loh. I love you. Bener dong? Ada gairah di dalamnya gitu loh. Nah baca firman Tuhan jangan kita membaca seperti koran. Baca firman Tuhan kayak kita tuh baca surat cintanya Tuhan sama kita. Itu kita bergairah banget. Wow, engkau biji mataku. Engkau sangat berharga. Engkau kesayanganku. Aku menggendongmu sampai putih rambutmu, aku tetap dia. Kita tuh bacanya, Tuhan dahsyat banget. Wow. Sehingga kebenaran firman Tuhan, itu kita bacanya penuh dengan gairah. Lalu apalagi Kak? Kita udah merenungkan membaca firman Tuhan, ya, yang kesukaannya yaitu yang kelima adalah suka mendengarkan musik rohani. Ya mungkin di handphone, di kantor kadang lagi kerja, dengerin musik rohani. Sekarang kan udah mudah ya. Ada YouTube, ya ada MP3, bisa dengerin. Ya di mobil, bisa dengerin. Terus iman kita dibangun, lalu kita denger ibadah-ibadah rohani, ya kan YouTube, khotbah-khotbah, sehingga kita terus dibangun, bertumbuh, sampai kita mencapai dikatakan garis finish. Terus hari lepas hari, saudara, adik-adik kakak. Lalu yang keenam apa Kak? Yang keenam adalah memberi rasa hormat kepada Tuhan. Beri rasa hormat kita sama Tuhan. Beri rasa hormat kita kepada hadirat Tuhan. Bagaimana kita mau respect kepada Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi. Kalau kita nggak mempunyai rasa hormat. Gimana Kak caranya Kak? Latih. Memang gak mudah Bapak Ibu, ada anak-anak muda. Apalagi anak-anak muda sekarang. Dilatih hari lepas hari, kamu tulis misalnya hal-hal yang membangun hidup kamu. Pagi hari bangun langsung berdoa. Kamu catat. Kak aku gak biasa baca firman Tuhan. Didobrak, diusahakan baca. Satu pasal kebanyakan mulai dengan satu ayat. Terus Mazmur, Amsal, baca aja. Orang bisa itu karena terbiasa. Lakukan itu hari lepas hari. Lama-lama itu menjadi gaya hidup. Masalahnya susah kalau mau memulai, yaitu ada di diri kalian. Memulai dulu, mengawali. Ketika bangsa Israel ya ingin melewati laut mati, Bapak Ibu Saudara, dia membawa bait suci. Ketika kalau Musa waktu menyeberangi itu laut terbelah pakai tongkat, tetapi waktu menyeberangi bangsa Israel untuk menyeberangi laut mati ke tempat Yeriko, itu nggak dikasih tahu. Tuhan bilang waktu itu jalan aja. Begitu dia melangkah pertama itu laut kebelah. Demikian kita melangkah dulu.
Kadang kan kita pengen lihat, aku mau lihat dulu. Kadang kan orang kan mau lihat dulu kan. Iya, kadang mau lihat dulu, mau lihat kenyataannya dulu. Tuhan gak seperti itu, Tuhan di dalam roh. Wow. Yang ketujuh berkata, berdoa selalu minta bimbingan Tuhan. Dalam segala aktivitas, baik di sekolah, pekerjaan, bisnis, usaha, semua minta selalu tuntunan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Kakak udah kasih tahu poin-poin tadi bagaimana cara memelihara iman. Penting sekali di hari-hari ini. Hari-hari ini sekarang jahat, adik-adik kakak. Ya, hari-hari ini udah banyak LBGT masuk. Ya kan, hari ini banyak juga Kristen progresif. Banyak kan? Bagaimana dibilang, oh bercerai itu boleh, Salomo aja bercerai. Ngeri kan? Oh semua orang diselamatkan, ngeri kan? Kalau kita nggak belajar tentang dasar, kita nggak punya komunitas rohani, kita bertumbuh liar di luar sana, kita nggak ada teman-teman yang mempunyai nilai-nilai rohani, kita nggak tunduk dengan pembapaan, imannya mati. Saudara, wow, penting di hari-hari sekarang. Makanya dikatakan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Dipelihara iman. Roma 14 ayat 23 dikatakan, tetapi barang siapa yang bimbang, kalau ia makan ia telah dihukum karena ia tidak melakukan berdasarkan iman. Dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Hari kan? Hari ini udah dapat kebenaran firman Tuhan. Ya, hari ini kita udah mengenal kebenaran Tuhan, bagaimana cara merawat iman kita, bagaimana kita bertumbuh di dalam kebenaran. Sehingga kita kuat, kita belajar, kita mengerti, kita punya komunitas, kita punya Bapa rohani, kita mau dibapai, tidak mudah tersinggung, tidak mudah marah. Tidak melawan orang tua, buang segala hal yang najis, bohong, perzinahan dan lain sebagainya. Kakak udah kasih tahu. Mari kita berjalan di dalam iman. Karena hari-hari ini jahat. Ya, kakak gak panjang-panjangin kebenaran firman Tuhan. Kita sudah mengecap kebenaran firman Tuhan. Mungkin musik boleh naik ke atas. Firman Tuhan ayat terakhir di dalam Roma 1 ayat 17. Multimedia boleh buka. Saudara, adik-adik kakak. Roma 1 ayat 17 dikatakan demikian. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah. Jadi di dalamnya itu nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Ya, jadi kita bertolak dari iman dan memimpin kepada iman seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Wow. Karena jalan kebenaran itu dimulai dengan iman. Kita akan berdoa. Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman-Mu Tuhan. Firman-Mu udah disampaikan Tuhan dengan bahasa sehari-hari. Bahasa yang sederhana ya Tuhan. Kalau Tuhan yang mengutus hamba untuk berbicara tentang memelihara iman.
bahwa hari-hari ini semakin jahat dan hari-hari ini semakin tidak karuan. Tetapi Tuhan mau mengajarkan kepada kita untuk terus pelihara iman, jaga. Karena dari iman kita bisa melihat Allah, melalui iman kita bisa mengerti Allah, melalui iman kita bisa tahu maksud Allah, melalui iman kita bisa sampai kepada kekekalan di dalam Tuhan. Tuhan ajarkan kami terus, Tuhan perbarui hati kami dan iman kami. Ajarkan anak-anak muda di sini Tuhan. Untuk masuk dalam komunitas rohani, hidup di dalam kebenaran-Mu. Sehingga imannya kuat, tak tergoncangkan. Dunia boleh jahat, dunia boleh memperkenalkan hal-hal yang spektakuler. Tetapi kami Tuhan, hidup terus Tuhan di dalam Engkau. Berjalan dalam track-Mu, berjalan di dalam kebenaran-Mu. Sehingga kami tidak menyimpang dari kebenaran iman kami. Kami berdoa, hamba berdoa Tuhan buat yang ada di sini. Engkau taruhkan firman yang sudah Engkau berikan Tuhan. Sehingga tertanam subur. Sehingga kami hidup terus Tuhan, bertumbuh. Dan Engkau rasakan pertumbuhan kami dan rasanya manis Tuhan. Dan Engkau melihat kami. Bahwa kami terus Tuhan berjalan. Sampai kepada finish well. Dan kami terus berjalan dalam kebenaran-Mu dan mencapai garis akhir. Memelihara iman kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.